Makjlub, setelah Rizik dan anak buah Anies, kini giliran ponakan JK yang jadi tersangka. Ditulis oleh Ferry Patli di sewar.com. Anies dan JK memang tidak bisa dipisahkan. Di politik Indonesia, keduanya satu paket, ibarat Jokowi dan Ahok. Jadi, pendukung Anies ada kemungkinan pendukung JK pula. Lantas, bagaimana awal mula kedekatan orang ini? Pertama, berawal dari keduanya yang sama-sama jadi kader HMI, hingga sama-sama menjadi anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI. Bahkan, Anies bisa terpilih jadi Rektor Universitas Paramidina dulu berkat jasa JK. Termasuk juga saat Anies menjadi jubir pasangan Jokowi JK di Pilpres 2014 lalu. Semua tidak lepas dari peran JK. Hingga ia ditunjuk jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud. Namun Jokowi sangat profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden, beda dengan JK yang mengandalkan kedekatan doang. Sehingga, meskipun Anies orang dekat wakilnya itu, tetap saja dia dipecat atau di-reshuffle. Lantaran doi gak becus bekerja. Tapi, lagi-lagi JK menunjukkan kalau dirinya memang lebih mengutamakan kedekatan daripada kinerja. Sudah tahu kalau Anies itu gak becus bekerja. Malah mau dia jadikan cagup DKI segala. Hebatnya, ia mampu memengaruhi Prabowo untuk mengusung Anies kala itu. Termasuk juga Ketua PAN Zulkifli Hasan dan Presiden PKS Sohibul Iman tidak lepas dari bujuk rayunya. Padahal Prabowo itu orang yang dikalahkan jadi Pilpres 2014 lalu loh, atau lawan politiknya. Entah apa yang dijanjikan JK kepada Ketua Umum Partai Gerindra itu kala itu. Sehingga Prabowo sudah seperti kerbau yang dicocok hidungnya saja, alias nurut saja apa kehendak JK untuk mengusung cagup yang bukan kader partainya. Kader partainya Sandiaga Uno hanya dapat jatah sebagai cawagup doang, padahal Sandi yang berjuang duluan untuk diusung sebagai cagup tersebut. Nah, di Pilgub DKI inilah terdapat penambahan formasi, dari duo menjadi trio, dari JK dan Anies menjadi JK, Anies, dan Rizik. Hingga berkat kekuatan JK beserta orang-orangnya dan para kadron pengikut Rizik yang terkenal militan tapi akalnya pendek, serta PKS dan PAN, didukung oleh isu SARA yang mereka mainkan. Anies berhasil terpilih sebagai Gubernur DKI 2017. Sekarang JK sudah tidak bisa jadi wakil presiden lagi, lantaran undang-undang tidak memungkinkannya untuk menjadi wapres 3 kali. Sedangkan, mau nyalon presiden, ia nggak yakin bisa menang. Karena sudah punya pengalaman ikut bertarung jadi capres di Pilpres 2009 lalu dan kalah. Untuk itu tidak ada pilihan lain selain dari menempatkan orangnya untuk bertarung di Pilpres, dan itu lagi-lagi Anies. Sebagaimana ada selentingan yang beredar bahwa bisnis JK itu adalah bisnis kekuasaan. Tanpa kekuasaan bisnisnya nggak akan jalan. Tapi, apa yang terjadi saat ini? Perlahan tapi pasti, bobrok kelompok itu terbongkar. Pertama, dimulai dari Rizik. Pasca pulang ke tanah air, ia malah bikin masalah di negeri ini, yakni dengan mengundang 10.000 tamu undangan di acara resepsi pernikahan anaknya. Padahal di DKI lagi diterapkan PSBB. Tidak pelak, ia pun diciduk polisi dan hingga kini masih mendekam di penjara. Kedua, Anies. Ternyata program andalannya Rumah DP 0 Rupiah yang mengandung unsur tipu-tipu itu tersandung kasus korupsi pula. Kok mengandung unsur tipu-tipu? Karena antara realisasinya dan janji kampanye tidak sesuai. Dulu mengatakan rumah DP 0 Rupiah itu rumah tapak, tapi realisasinya ternyata rumah susun atau hunian vertikal. Dulunya mengatakan rumah DP 0 Rupiah itu untuk warga miskin, tapi realisasinya malah untuk warga yang berpenghasilan 7 juta rupiah ke atas. Kan ngaco? Hehehe. Sekarang KPK turun tangan menyelidiki proyek rumah DP 0 Rupiah itu. Pada awalnya program tersebut memang sempat disoroti oleh Bank Indonesia karena pembiayaannya berpotensi tidak sejalan dengan peraturan Bank Indonesia nomor 18/2016. Setelah itu, satu persatu masalah lain muncul. Pertama, realisasi dan ambisi jauh banget. Targetnya sih pada 2022 ini rampung 13.830 unit. Namun, yang jadi baru beberapa biji saja dan itu pun susah laku karena syarat untuk mendapatkannya ribet banget. Beberapa warga yang mengajukan ikut program itu permohonannya ditolak oleh bank. Hingga Kepala Dinas Perumahan DKI Kelik Indrianto dipecat oleh Anies kala itu lantaran tidak mampu merealisasikan program rumah DP 0 Rupiah tersebut. Terakhir, Barreskrim Polri dan KPK mencium ada gelagat yang tidak beres di proyek perumahan DP 0% tersebut. Hingga di Rut PD Pembangunan Saranajaya,
Yori C. Pinontoan ditetapkan sebagai tersangka. Yang menangani kasus rumah DP 0 rupiah itu memang sebaiknya tidak hanya KPK saja, tapi juga perlu melibatkan pihak Kejaksaan dan Polri. Karena Anies ada orang dalam di lembaga anti rasuah itu, yakni sepupunya Novel Baswedan. Gak akan mungkin rasanya Novel mau memenjarakan Anies, pasti dia akan berusaha untuk melindunginya. Terakhir, anggota keluarga besar JK yang bermasalah dengan hukum. Baru-baru ini, keponakan JK Sadikin Aksa ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi atas kasus tindak pidana sektor jasa keuangan. Ancaman hukumannya pun tidak main-main, yakni 6 tahun penjara. Dirut PT Bosowa Korporindo itu sebelumnya disebut mengabaikan atau tidak melaksanakan perintah tertulis dari OJK dan tidak menutup kemungkinan putra Aksa Mahmud itu dijebloskan ke penjara ke depannya. Mak Julep, pertanyaannya, apa dampak Rizik dan orang terdekat Anies dan JK ini bermasalah dengan hukum? Tentu akan menghambat langkah Anies untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Tapi bersyukur sih, belum juga mereka berkuasa, bobroknya sudah terbongkar. Prihatin, Rizik akan didakwa 5 pasal sekaligus. Semoga tabah. Ditulis oleh Sardi di sewar.com. Awal dari nasib Rizik ke depan akan segera ditentukan. Tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum telah melimpahkan 6 berkas perkara tindak pidana kekarantinaan kesehatan terhadap Rizik sebagai terdakwa. Ke-6 berkas yang sudah dilimpahkan yaitu terdakwa Rizik, H. Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi atas kasus kerumunan di Petamburan, Megamendung, dan hasil swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Khusus untuk Rizik, ada 5 pasal yang bakal didakwakan kepadanya. Pertama, Pasal 160 KUHP JO Pasal 93, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, JO Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Kedua, Pasal 216 Ayat 1 KUHP, JO Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Ketiga, Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan JO, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Keempat, Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular JO, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Kelima, Pasal 82A Ayat 1 JO 59 Ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-Undang JO, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP JO, Pasal 10 huruf B KUHP JO, Pasal 35 Ayat 1 KUHP. Cukup banyak yang diborong, maklum, Rizik memang suka menjadi best of the best, berani menentang pemerintah dan melanggar aturan seenaknya. Maka, jangan heran cepat atau lambat Rizik akan kena batunya. Hanya orang berani sekaligus konyol yang berani besar kepala tanpa batas waktu. 5 pasal ini sudah menjadi sebuah tanda buruk bagi Rizik. Rasanya sangat berat dia bisa lolos dari semua itu. Dan yang terpenting, berapa lama hukuman yang akan dituntut jaksa dan berapa lama hukuman yang akan divonis oleh hakim. Di saat warga sedang sibuk membahas drama kudeta Partai Demokrat, apalagi isu percintaan Kaisang yang menyita perhatian hampir seluruh rakyat Indonesia dan banyak warga Singapura, Rizik seolah terlupakan sejenak. Sebenarnya, dengan ditahannya Rizik, pertempuran sudah mereda dan memasuki babak akhir. Dia sudah kalah dan terperosok akibat keangkuhannya sendiri. Tinggal menunggu vonis, seberapa lama dia akan ditahan. Tapi, kita masih tetap semangat menunggu kabar ini. Vonis adalah kabar terakhir yang perlu kita dengar. Sebagai bukti the end of Rizik, ini juga sebagai tanda perayaan bahwa Rizik sudah menuai karmanya sendiri. Puncak kekesalan kita sudah terobati ketika Rizik dan kawan-kawan sekelomplotannya dijeduk satu persatu. Setelah bertahun-tahun kita gigit jari akibat tidak berdayanya pemerintah menghadapi bahkan menindak kelompok Rizik, akhirnya saat indah itu tiba. Bagi pendukungnya, ini adalah berita suram. Bakal ada acara nangis dan mewek bersama sambil meninju-ninju dinding, tidak selera makan dan tak mau tidur. Ini kok kayak gejala orang patah hati ya?
Bagi yang mudah muak dengan kelakuan Rizik dan komplotan penjual surga, pasti akan merayakan ini dan mengucapkan selamat buat Rizik menjalani hukuman. Terima kasih aja deh buat dia yang berani borong banyak pasal dakwaan. Sudah saatnya Rizik berada di bawah roda kehidupan di saat dia begitu arogan saat berada di atas. Orang yang meresahkan seperti Rizik memang harus bertanggung jawab atas semua keresahan dan kekacauan yang telah dia perbuat. Akhir kata, semoga tabah menjalani apapun yang sedang menunggunya nanti. Dia tidak bisa lagi sombong kayak dulu, seolah dunia ini miliknya dan pemerintah harus berlutut cium kaki di hadapannya. Teriak kriminalisasi ulama pun tidak mempan lagi, sudah basi dan tidak bisa dimakan. Bagi yang sangat membenci Rizik 7 turunan atau pernah menjadi korban dari perbuatannya dan kelompoknya, pasti akan tertawa sambil berkata,